Wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita, mengambil faedah dari kitab Situ Duror, 6 prinsip yang terambil dari para a'immah, para ulama Ahlussunnah, yang merupakan prinsip-prinsip dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah yang benar-benar berusaha untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana difahami, diamalkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Para pemirsa, kita telah lewati beberapa prinsip yang beliau bawakan. Yang pertama adalah prinsip ikhlasuddin lillah, prinsip yang berkaitan dengan pemurnian agama, yaitu memurnikan ibadah, ketaatan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, penegakan tauhidullah yang benar-benar bersih dari kesyirikan. Ini prinsip yang paling pokok, prinsip yang paling utama, prinsip yang akan menjadi penentu seluruh amaliyah agama, sehingga ini merupakan prinsip pertama yang tidak bisa diabaikan, tidak boleh tertinggal sebelum yang lain-lainnya. Al-aslu tsani, prinsip yang kedua, berkaitan dengan at-tariqu wahidun, bahwa jalan menuju Allah dan jalan menuju surganya Allah hanya satu, tidak berbilang. Dan satu-satunya itu adalah Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesungguhnya prinsip yang pertama dan kedua adalah berkaitan dengan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Prinsip yang pertama penegakan tauhid dan pembersihan dari segala macam bentuk kesyirikan. Prinsip yang kedua berkaitan dengan prinsip ittiba, mengikuti Rasulullah SAW dan menyingkiri segala macam jalan-jalan selain jalan Islam, selain jalan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian prinsip yang ketiga adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah bifahmi salafil ummah, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah. Ini yang menjadi kunci pembeda antara Ahlussunnah dengan ahlul bidah. Ini kunci ketiga yang banyak hilang dari kalangan kaum muslimin, sehingga berdampak kepada timbulnya khilaf, perbedaan yang sengit berkaitan dengan pemahaman terhadap Al-Quran maupun As-Sunnah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan prinsip, yaitu sebagaimana difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, ini adalah rekomendasi Allah, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang para sahabat merupakan generasi terbaik yang paling tepat dalam memahami agama dan paling tepat dalam mengamalkan ini agama, paling tepat dalam memahami Quran dan Sunnah, dan paling tepat dalam mewujudkan tuntutan isi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena para sahabat, mereka langsung dididik oleh guru pertama, yaitu Rasulullah SAW. Dan setiap mereka tidak faham, mereka langsung tanyakan kepada Nabi SAW, sehingga benar-benar ilmu dan amal mereka terbimbing langsung oleh Rasulullah SAW. Maka bermanhaj salaf, bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ini bukan sekedar manhaj alternatif, akan tapi adalah manhaj, ini keharusan yang kita tidak boleh punya pilihan lain kecuali wajib
untuk mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Kemudian prinsip yang keempat, ini prinsip yang sedang kita masuk di dalamnya, yaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu bahwasanya ilmu itu nailu su'udat bil ilmi, meraih kepemimpinan, meraih ketinggian derajat itu dengan ilmu. Ini prinsip yang sangat beliau tekankan, karena sungguhnya ini merupakan intisari yang wajib betul-betul kita perhatikan, bahwa seorang muslim dididik oleh Allah dan Rasulnya untuk betul-betul menjadi umat ilmiah, menegakkan segala perbuatannya dengan ilmu. Dan ilmu yang dimaksudkan adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang difahami para salaful ummah. Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang orang-orang sukses, baik dalam sukses penegakan hujah dalam dakwahnya, seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sukses dalam mengelola pemerintahan, seperti Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dua kisah ini Allah sebutkan dengan kalimat yang sama di ayat yang berbeda, yaitu kalimat narfa'u darajatin manasya. Kami angkat hamba yang kami kehendaki ke beberapa derajat. Narfa'u darajatin manasya, kami angkat beberapa derajat hamba yang kami kehendaki. Dinukil oleh para salaf, dari para salaf, bahwa narfa'u darajatin manasya yaitu bil ilmi. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka beberapa derajat. Para pemirsa rahimani rahimakumullah, demikian juga yang ingin beliau tegaskan di sini, yaitu kasus yang berkembang di masyarakat, yang ini membutuhkan perhatian yang sangat penting, bahwa ketika khususnya kaum muslimin yang memiliki semangat berharakah, semangat bergerak, ketika melihat para musuh memiliki makar-makar yang sangat dahsyat, kemudian kaum muslimin sebagian muslimin melihat bahwa untuk menghadapi permusuhan atau musuh-musuh yang memiliki makar-makar yang sangat luar biasa itu, mereka mesti mengadakan kekuatan tandingan, mempersiapkan kekuatan tandingan, sehingga fokusnya adalah bagaimana bisa mengimbangi kekuatan yang ada pada ini para musuh. Dan yang menjadi tragis di sini adalah ketika mereka mempersiapkan kekuatan untuk menandingi musuh, mereka meremehkan ilmu dan bahkan melecehkan orang-orang mereka berilmu, dan melecehkan orang-orang mereka itu memiliki semangat untuk belajar ilmu. Dianggapnya itu bukan merupakan solusi yang akan menjadi penentu kemenangan dalam menghadapi ini para musuhnya. Di sini letak perbedaan yang sangat mendasar, bahwasanya Ahlussunnah perhatian kepada ilmu itu adalah justru yaitu menjadi penentu kemenangan. Menjadi penentu kemenangan. Kenapa demikian? Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Hizbullah, ini partai Allah, kelompok Allah, tentara-tentara Allah, jundullah, dan Hizbullah itu pasti menang. Hizbullah adalah orang yang mereka betul-betul menghidupkan, menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mereka, kelompok yang mereka betul-betul menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin mereka bisa menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka memiliki perhatian kepada ilmu. Ini kuncinya di sini. Sehingga kemenangan itu ada pada ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya sallam, yang menyelisih Allah dan menyelisih Rasulnya adalah pangkal kehinaan. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam banyak ayat, bagaimana Allah memberikan pelajaran pada kita, seperti umpamanya perang Hunain, ini perang Uhud, di peristiwa Uhud. Maka peristiwa Uhud memberikan pelajaran yang sangat jelas bagaimana penyelisihan terhadap perintah Rasulullah SAW tidak mengindahkan wasiat Nabi menjadi awal malapetaka mereka, hingga Allah memberikan pelajaran dengan 70 syuhada Uhud, yang sungguhnya awal peperangan Allah telah memberikan kemenangan gemilang,
sampai pasukan Quraisy mereka sudah mulai berangkat menuju kepulangannya dengan kekalahannya. Tapi begitu melihat ini pasukan yang jadi Bukit Rumat, Bukit Pemanah, mereka ini kosong, turun, tinggal berapa gelintir orang, kira-kira 10 orang dari 50 orang. Maka Khalid bin Walid memanfaatkan momen tersebut untuk kembali lagi ke Madinah dengan menguasai Bukit Uhud dan kemudian membinasakan atau memporak-porandakan kaum muslimin sampai terjadi insiden ini syuhada Uhud, 70 syuhada Uhud. Ini adalah pelajarannya yang sangat kuat, diantaranya adalah bahwa penyelisihan mereka kepada nabinya membuat mereka itu terkena musibah, malapetaka, terhina. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau mengatakan ini inna dhillah was-sighar ala man khalafa amri. Sesungguhnya kehinaan dan kerendahan itu menimpa kepada orang mereka menyelisih perkaraku. Dan Allah pun telah mengancam bagaimana kesesatan akan bersama dengan orang-orang mereka menyelisih Rasulullah SAW. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang mereka sengaja menyelisih perkara Rasulullah SAW. Mereka berhati-hati, berwaspada, mengkhawatirkan dirinya jika menimpa kepada mereka fitnah. Jika fitnah menimpa kepada mereka tertimpa fitnah, fitnah syirik, fitnah kufur, fitnah nifak, fitnah bid'ah. Ini adalah fitnah yang ada dalam hati mereka. Menentang terang-terangan Nabi adalah kekafiran. Menentang Nabi secara batin, darinya nampak mengikuti adalah kemunafikan. Berkreasi baru dan kemudian meninggalkan ajaran Nabi adalah kebid'ahan. Dan semua mereka diancam oleh Allah dengan anar, dengan neraka. Sehingga kunci kemenangan dan kemuliaan adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian ketika Allah bercerita tentang makar terhebatnya orang-orang kafir adalah memurtadkan kaum muslimin dari agamanya. Ini tujuan yang paling utama dari segala sepak terjang orang-orang kafir yang mereka sangat kuat, usahanya adalah memurtadkan kaum muslimin, menjadikan mereka kembali kafir setelah tadinya beriman. Akan tapi kata Allah, wa kaifa takfuruna wa tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Akan tapi bagaimana kalian akan bisa dikafirkan oleh Allah Ta'ala, akan dikafirkan oleh mereka? Bagaimana makar-makar mereka untuk mengkafirkan kalian akan bisa berhasil? Sedangkan di tengah-tengah kalian, sedangkan kepada kalian senantiasa dibacakan ayat-ayat Allah SWT. Sedangkan kepada kalian senantiasa dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah SAW. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang mereka berpegang teguh dengan tali agama Allah, maka sungguh dia telah tertunjuki jalan yang lurus. Sehingga terjaganya mereka untuk senantiasa yaitu berada di atas jalan yang lurus dengan cara mereka i'tisam bihablillah, dan terjaganya mereka dari makar kekafiran dan pemurtatan yang mereka lakukan dengan cara yaitu mereka betul-betul i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan tali agama Allah SWT. Ini kuncinya di sini. Maka bagaimana mereka bercita-cita ingin menjadi kelompok yang menang, ingin menjadi kelompok yang hebat, kelompok yang betul-betul ditolong oleh Allah Ta'ala, sedangkan mereka tidak mau perhatian dengan ilmu, tidak perhatian dengan sunnah, bahkan cenderung untuk melecehkan sunnah, atau bahkan menghindari syarat utama yaitu tauhid dan ittiba. Sehingga sebagian muslimin mereka bagaimana ketika melihat makar-makar musuh yang sangat dahsyat itu, menyerukan kepada persatuan tanpa mengingatkan syirik, dan bahkan terlarang untuk bicara tentang akidah, tauhid dan syirik, dan bahkan terlarang untuk bicara tentang masalah sunnah dan bid'ah. Maka apa yang diharapkan dari pertolongan Allah dengan mereka yang berkumpul tetapi meremehkan akidah, tauhid, meremehkan kesyirikan, meremehkan yaitu sunnah, meremehkan bid'ah, ini adalah sesuatu yang sangat jauh dari harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, dan telah kita sampaikan bahwa
kehancuran ini cepat menimpa kepada mereka yang menyelisih Nabi, membenci Nabi, maka kehancuran cepat menimpa mereka. Sebagaimana ayat yang ada para ulama yang mengambil faedah dari surat Al-Kautsar, inna syani'aka wal abtar. Inna syani'aka wal abtar. Ini adalah penegasan bahwa para pembenci Nabi berakhir pada kehancuran. Di zaman Nabi, surah dakwah yang Nabi layangkan kepada Raja Persia dan Raja Romawi, Persia, Kisra, dan Romawi adalah Kaisar. Surah mereka sama-sama tidak menerima Islam, tidak masuk Islam, yang Persia maupun Romawi. Tetapi Persia ini surah dakwah Nabi dirobek-robek, dirobek-robek, dihinakan pembawa ini utus surah dakwahnya. Di Romawi oleh Raja Romawi, walaupun walaupun mereka juga tidak masuk Islam, tapi memuliakan surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kehancuran cepat menimpa kepada Persia, sebagaimana doa Nabi pula kepada Persia, Allahumma masik mulka, ya Allah hancurkan, robeklah kerajaan Persia. Sedangkan Romawi lebih awet kekuasaan mereka. Ini berkaitan dengan ini bahwasanya orang-orang mereka menghinakan Nabi, orang-orang yang mereka mencela Nabi, menentang Nabi, mereka akan cepat mengalami yaitu kehancuran. Kemudian kaum muslimin, bahwasanya bala dan malapetaka itu akan menimpa muslimin yang mencela, yang menyelisih Nabi, menyelisih ajaran Nabi. Semakin mereka menyelisih Nabi, semakin jauh dari petunjuk Nabi, maka mereka akan semakin mendapatkan musibah, malapetaka, perpecahan di antara mereka. Mengambil dari ayat Allah SWT, wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbik tughyanan wa kufran wa alqaina bainahum al-adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika. Apa yang diturunkan Allah kepada engkau ya Muhammad betul-betul menambah kebanyakan mereka itu tughyanan wa kufran. Semakin menambah mereka itu melampaui batas dan semakin mereka itu kafir. Seorang mukmin ketika mereka itu mendapatkan wahyu, ayat Al-Quran yang dibacakan kepada mereka, itu akan menambah semakin imannya, menambah imannya dan menambah sikap ini taslimnya. Ini sikap seorang mukmin. Akan tapi orang-orang ini justru tidaklah apa yang Allah turunkan Al-Quranul Karim, wahyu yang Allah turunkan tidak menambah mereka kecuali tughyanan wa kufran, yaitu melampaui batas dan kekafiran. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha, al-adawata wal baghdha, dan kami yaitu lemparkan kepada mereka, kami adakan di antara mereka itu al-adawa wal baghdha, terjadinya permusuhan dan kebencian di antara mereka ila yaumil qiyamah, sampai kiamat kelak. Semakin orang jauh dari petunjuk Allah SWT dan petunjuk Rasulullah SAW, maka mereka semakin jauh dan maka mereka semakin ini memiliki sifat perpecah belahan yang semakin dahsyat. Semakin mereka jauh dari petunjuk Nabi, mereka semakin memiliki sifat perpecahan yang sangat dahsyat. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau memiliki ini ungkapan wal khilaful waqi fi ghairi ahli milal akthar minhu fi ahli milal. Perpecahan atau khilaf, perbedaan yang terjadi di antara fi ghairi ahli milal, yang terjadi pada umat-umat selain Islam ini, akthar minhu, lebih banyak di kalangan ahli milal, Yahudi, Nasrani, kemudian yang lain-lainnya itu, perpecahan yang terjadi di kalangan mereka itu lebih banyak dibandingkan dengan yang terjadi pada kaum muslimin. Faqulu man kana ila mutaba'atil anbiya aqrab kana al-khilaf bainahum aqal. Kalau maka setiap orang yang mereka itu semakin mengikuti Nabi, semakin mereka mengikuti Nabinya, maka mereka akan semakin
yaitu rakat. Mereka akan semakin dekat. Mereka semakin dekat mengikuti nabinya, semakin mereka semakin kuat mengikuti nabinya, maka khilaf di antara mereka itu sedikit sekali. Semakin mereka itu mengikuti nabinya, khilaf yang terjadi semakin sedikit. Fal khilaf al-mankul an falasifah Yunani wal Hindi wa amsalihim amrun la yuhsihi ilallah. Khilaf, perbedaan yang terjadi di kalangan para ahli filsafat Yunani, Hindu, yang semisalnya, itu adalah perkara yang tidak bisa terhitung lagi jumlahnya kecuali Allah Ta'ala. Hanya Allah yang bisa menghitung berapa banyak mereka telah terjatuh dalam perpecahan-perpecahan yang ada itu. Wa ba'dahu al-khilaf min a'zamil milal ibtidaan karrafidah fina. Kemudian setelah ini ahlul milal, ini setelah orang-orang ini agama pemeluk agama selain Islam, khilaf yang terjadi di tengah-tengah umat ini yang paling besar terjadi adalah pada mereka yang paling berbuat bid'ah, yang paling jauh dari sunnah. Semisal Rafidhah, seperti di antaranya Rafidhah di tengah-tengah kita. Semakin mereka jauh dari petunjuk Nabi, semakin mereka itu jauh dari petunjuk Rasulullah SAW, maka mereka semakin terjatuh dalam khilaf yang semakin itu dahsyat. Maka khilaf yang terjadi pada ahlul bid'ah itu semakin banyak, semakin besar, semakin runcing, semakin tajam di antara mereka. Wa ba'da dzalik al-khilaf alladzi bainal mu'tazilah wa nahwihim. Dan setelah Rafidhah, khilaf yang banyak terjadi antaranya ada pada Mu'tazilah. Wa ba'da dzalik, ini khilaful firaq al-muntasibah ilal jamaah. Kemudian khilaf setelah mereka, khilaf yang banyak terjadi adalah di kalangan kelompok yang mereka menisbatkan kepada al-jamaah, ini kepada sunnah, kal-kilabiyah wal qaramiyah, asy'ariyah dan yang misalnya itu. Kemudian wa ba'da dzalik ikhtilaf alil hadits. Kemudian setelah itu khilaf yang terjadi kalangan alul hadits. Wa hum aqallu tawaif ikhtilafan fi usulihim. Dan alul hadits ini adalah orang yang paling sedikit khilafnya dalam perkara usul mereka itu. Kenapa? Karena mereka betul-betul orang yang sangat berpegang teguh dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lianna mirathahum minan nubuwah a'zam min mirathi ghairihim. Karena pewarisan alul hadis kepada warisan nubuwah itu lebih besar dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Fa'asamahum hablallah alladzi i'tasamu bi. Mereka yaitu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu mereka pun dijaga Allah persatuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah secara keseluruhan. Maka semakin seseorang itu, semakin kelompok itu sangat dekat dengan sunnah, sangat dekat dengan petunjuk Nabi, maka semakin kecil kemungkinan mereka terjadi khilaf di antara mereka itu. Ada khilaf, tetap ada. Tetapi semakin kecil. Karena mereka adalah betul-betul mewarisi apa yang diwariskan oleh Nabi SAW. Karena khilaf merupakan di antara bentuk al-fitrah manusia, watak manusia, khilaf tetap akan ada. Tetapi semakin mereka dekat dengan petunjuk, semakin mereka kecil untuk terjadinya khilaf. Dan ketika mereka khilaf pun, mereka memiliki semangat yang besar untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lain dengan al-bid'ah yang tidak memiliki semangat untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka khilaf yang terjadi antara mereka semakin menganga, semakin besar, semakin meruncing, semakin tajam. Beda dengan Ahlussunnah. Sehingga semakin dekat petunjuknya, semakin dekat hidupnya dengan sunnah, maka semakin sedikit khilaf yang terjadi di antara mereka. Oleh karena itulah alul hadis, kelompok yang dikatakan oleh para ulama sebagai Taifah al-Mansurah, mereka orang betul-betul sangat mewarisi ajaran Nabi, dan orang yang dan kelompok yang mereka betul-betul dipelihara Allah dan layak mendapatkan pertolongan Allah,
ini dan kelompok ini akan terus ada sampai menjelang hari kiamat, yang mereka senantiasa betul-betul berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itu diantara bagaimana ulama bicara tentang ahlus sunnah, ahlul hadith dengan ahlul bidah, yang mereka semakin tajam tingkat perpecahannya karena semakin jauh dari petunjuk Nabi, sehingga semakin jauh dari kebenaran. Sebagaimana ahlul Islam dengan ahlul non-Islam, ini orang Islam dengan non-Islam, maka perpecahan non-Muslim sangat banyak, sekian banyak. Karena semakin jauh dari nilai petunjuk, maka semakin berpecah belah, yang akan banyak. Kemudian di kalangan ahlul Islam, mereka semakin jauh dari petunjuk Nabi, maka mereka semakin potensial berpecah belah dengan hawa nafsu mereka. Menjadi sekian banyak perpecahan yang terjadi di kalangan mereka. Dan semakin dekat dengan petunjuk Nabi, semisal ahlul hadith, maka betul-betul mereka semakin banyak bersepakat dan semakin kecil kemudian mereka ikhtilaf. Kemudian diantaranya diungkapkan oleh seorang ulama, Al-Ghawali, itu As-Sam'ani. Dia katakan As-Sam'ani, beliau mengatakan diantaranya beliau mengatakan, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadith hum alal haq annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafah min awalihim ila akhirihim qadimihim wa hadithihim ma ikhtilafi buldanihim wa samanihim wa taba'udi ma bainahum fid diyar wa sukuni kulli wahidin minhum qatran minal aqtar wajadtahum fi bayanil i'tiqad ala watiratin wahidatin wa numtin wahidin yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna fiha qauluhum fi dhalik wahidun wa naqluhum wahidun la tara bainahum ikhtilafan wa la tafarruqan fi syai'in ma wa in qalla bal law ijtama'at jami'u ma jara ala asnatihim wa naqaluhu an salafihim wajadtahu ka'annahu ja'a min qalbin wahidin wa jara ala lisanin wahidin wal alal haqqi dalilun abyan min hadha. Beliau mengatakan diantaranya, di antara yang menunjukkan tentang bahwa ahlul hadis itu betul-betul alal haq, di antara bukti yang menunjukkan bahwa ahlul hadis itu betul-betul alal haq, annaka la tala'ta jami'a kutubihim al-musannafah min awalihim ila akhirihim, kalau kamu coba mentelaah kitab-kitabnya yang ditulis oleh para ulama al-sunnah alul hadith ini dari awal sampai akhir, dari zaman dulu sampai zaman kita sekarang ini, di mana bersama dengan negara mereka yang negara mereka yang berbeda-beda, ada di negeri barat, negeri timur, negeri utara, negeri selatan, dan di zaman yang berbeda, zaman dulu sama sekarang, dan jauhnya tempat tinggal mereka, maka wasukuni quli wahidin minhum qatran min aqtara, dan tinggal mereka pun bertebaran di berbagai negeri. Wajadtahum fi bayanil i'tiqad, kamu akan mendapatkan, kalau kamu kumpulkan kitabnya para ulama yang bertebaran di berbagai negeri, di berbagai zaman, di berbagai tempat, yang perbedaannya jauh-jauh tempat tinggalnya secara fisik, tetapi kalau kamu kumpulkan kitab mereka yang bicara tentang masalah akidah, maka seakan-akan mereka itu sebuah risalah yang keluar dari satu lisan, yang mereka berjalan di satu jalan yang tidak didapatkan dari mereka itu, yaitu perbedaan-perbedaan dalam ucapan-ucapan mereka. Mereka satu ucapan, satu nukilan. Kamu tidak melihat mereka itu ikhtilafan wala tafarruqan fi syai'. Tidak ada perbedaan, perpecahan dalam suatu masalah akidah walaupun sangat kecil. Sehingga seakan-akan
kitabnya ulama yang bertebaran di berbagai negeri, dari ulama berbagai negeri, wilayah, zaman yang berbeda dan bedanya jauh-jauh. Tapi kalau sudah bicara tentang masalah akidah, lalu Anda kumpulkan perkataan mereka, seakan-akan mereka ini keluar dari satu lisan. Bal law jama'ta jami'a ma jara ala alsinatihim, bahkan seandainya kamu kumpulkan semua apa yang keluar dari lisan mereka itu, wa naqaluhu an salafihim, dan kamu nukil dan mereka mereka menukilnya dari salaf-salaf mereka, wajadtahu ka'annahu ja'a min qalbin wahidin, maka Anda akan mendapatkan seakan-akan semua yang keluar dari lisan mereka itu keluar dari satu hati. Keluar dari satu hati. Wa jara ala lisanin wahidin, keluar dari satu lisan. Wahal alal haqqi dalilun habyan min hada. Bukankah ini merupakan dalil yang paling jelas untuk menunjukkan benarnya alul hadith? Beda dengan Anda kumpulkan perkataan alul kalam, alul bid'ah, orang yang mereka itu bicara dengan akal-akal mereka yang jauh dari nukilian para salaf, maka Anda akan dapatkan yaitu perbedaan, perpecahan, perselisihan yang sangat sengit di antara mereka. Bedakan antara alul hadis dengan mereka itu. Alul hadis orang yang paling sedikit khilafnya di antara mereka, karena mereka yang paling dekat dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, yang mereka paling dekat, yang paling yaitu perhatian dengan kalam Allah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah katakan dalam ayat, afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah kalian mentadabbur Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah lawajatu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Quran itu datangnya dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan perbedaan yang sangat banyak dalam Al-Quran tersebut. Tapi Al-Quran datang dari Allah Ta'ala, Allah yang hak, yang maha hak, sehingga Anda tidak mendapatkan perselisihan yang berarti di dalam Al-Quranul Karim. Yang ini semuanya wujud daripada ini penjagaan Allah kepada ini wahyunya, dengan keberadaan para ulama yang terus mengemban al-haq sampai akhir zaman. Wa amma idza nadarta ila ahli al-ahwa wal bidah, beliau lalu mengucapkan, menambahkan lagi, dan seandainya dan adapun kalau Anda perhatikan kepada ahlul ahwa dan ahlul bidah, ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifina syi'an wa ahsaban. Tapi kalau kamu lihat ahlul bid'ah, ahlul ahwa yang beragama itu dengan mengekor hawa nafsunya, mereka tidak begitu perhatian dengan Quran dan Sunnah. Kalau tak mengambil itu hanya untuk tabarukan saja, mengambil Quran Sunnah itu pendalilannya hanya untuk sekedar tabarukan saja, poles-polesan saja, hiasan saja, tapi tidak benar-benar fokus, yaitu meneliti dalil, memahami dalil, mengambil dari dalil tersebut untuk faedah apa yang mesti dilakukannya. Bedakan dengan ahlus sunnah, ahlul hadis, bagaimana sikapnya kepada dalil-dalil yang ada itu. Sampai di antara ahlul bidah, ahlul ahwa yang biasa bicara dengan hawa nafsu mereka, itu sesak dadanya, sesak nafasnya, melebihi sesaknya kena corona itu. Itu ketika mendengar khatib yang bicara masalah agama, kemudian isinya dalil, melulu dalil, banyak dalil, itu merasa sesak telinganya, merasa ini panas mendengar khatib yang mereka banyak mengeluarkan dalil. Mereka akan berlega hati, berlapang dada ketika mendengar orang bicara agama tanpa dalil sama sekali. Seandainya mengambil dalil sepotong-sepotong untuk seakan-akan dia punya dalil, untuk mendalili hawa nafsu mereka itu. Dan adapun kalau Anda perhatikan alul hawa, alul bidah, Anda akan melihat mereka ini mutafarriqin, mukhtalifin. Mereka ini berpecah belah, menjadi berkeping-keping, syi'an wa ahsaban, atau mereka itu menjadi berkelompok-kelompok. La takadu tajidu isnaini minhum ala tariqatin wahidin fil i'tiqad. Hampir tidak akan Anda dapatkan dua orang di antara mereka itu yang berjalan di satu perkara dalam masalah i'tiqad. Yubatti'u ba'dhum ba'dhan. Mereka saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Bal yartaquna ilal takfir, bahkan meningkat lagi saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Yukafirul ibnu abahu,
anaknya mengkafirkan ayahnya, warajulu akhahu, seorang mengkafirkan saudaranya, wal jaru jarahu, tetangga mengkafirkan tetangganya, tarahum abadan fitanasu tawataba'ud wa ikhtilaf. Mereka, Anda lihat mereka itu senantiasa sepanjang waktu berselisih terus, saling membenci terus, berikhtilaf terus. Tangqadhi a'maruhum walam tattafiq kalimatuhum. Umurnya mereka itu sampai habis, tapi kalimat mereka belum bersepakat, karena memang mereka itu ini berangkat dari hawa nafsu, yang hawa nafsu itu sukanya berpecah belah. Gambaran mereka ini seperti yang digambarkan oleh Allah Ta'ala, tahsabum jami'an wa qulubum syatta. Seandainya mereka, Anda lihat mereka itu nampak bersatu, nampak mereka itu bersatu, itu persatuan semu. Kamu sangka mereka itu yaitu bersatu, tapi hati mereka sungguhnya syatta. Wa qulubum syatta, hati mereka bercentang perenang. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun, yang demikian itu karena mereka lah kaum yang tidak ini berakal. Sehingga benar-benar bagaimana Allah menjelaskan tentang perihal, bagaimana para ulama kita telah menjelaskan perihal antara alul hadis dengan alul bid'ah, alul ahwa. Semakin orang itu dekat dengan petunjuk, semakin concern kepada Al-Quran dan As-Sunnah, semakin punya semangat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, semakin kecil perselisihan yang terjadi antara mereka. Tapi semakin mereka itu meninggalkan Quran dan Sunnah, semakin mengikuti hawa nafsu mereka, maka mereka semakin besar perselisihan yang terjadi di antara mereka. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, Ahlussunnah memiliki kaidah-kaidah, ini memiliki kaidah-kaidah beragama yang sangat kuat, sehingga betul-betul mereka menjadi orang yang sangat itu terjaga agama mereka dan persatuan mereka, karena mereka orang yang sangat kuat dalam beragama, dalam mengambil dalil atau dalam perhatian kepada dalil. Di antara keistimewaan manas salaf, di antaranya adalah yang pertama, kenapa mereka itu banyak bersepakat dan jauh dari perselisihan. Yang pertama, mereka hasruhum masdari talaqi. Mereka betul-betul hanya membatasi. Mereka membatasi masdar, sumber pengambilan ilmunya itu kepada kitab dan sunnah. Kepada kitab dan sunnah. Dengan pemahaman para salaful ummah. Sehingga betul-betul mereka sangat terjaga dalam agama ini. Beda dengan al-bid'ah, yang mereka sangat meluas, sangat melebar. Dengan hawa nafsu mereka, mereka bisa gentayangan kemana-mana. Ini yang menjadikan potensi perpecahan yang semakin dahsyat di antara mereka. Adapun Ahlussunnah, mereka betul-betul senantiasa sangat kuat berpegang teguhnya dengan nas, sehingga perselisihan yang terjadi antara mereka sangat kecil. Yang kedua, mereka berhujjah dengan sunnah yang sahihah, walaupun dalam perkara yang ini hadis ahad. Kalau itu sunnah Nabi dan sahih, kalau itu sunnah Nabi dan sahihah, maka mereka akan mengambil sunnah tersebut. Tidak peduli hadis ahad atau mutawatir. Karena itu datangnya dari Nabi SAW. Orang mereka menolak hadis yang ahad. Ahad itu hadis yang perawinya kurang daripada 10. Itu akan menolak sekian banyak keyakinan-keyakinan akidah dalam agama ini. Dan tidak ada kaidahnya mengambil yaitu agama hanya dengan yang mutawatir dan menolak yang ahad. Ini nggak ada kaidah seperti itu dalam ini kaidahnya para ulama dari zaman awal sampai zaman ini kita sekarang ini, kecuali di alul bid'ah. Kemudian yang ketiga, Ahlussunnah itu sangat taslim dengan wahyu. Taslim dengan wahyu itu, kalau itu sifatnya berita, maka bentuknya tasdik, yaitu membenarkan. Kalau itu bentuknya itu perintah dan larangan, itu sikapnya adalah sami'na wa ta'na. Ini sikap Ahlussunnah, sikap salafiyah, sikap ini orang mereka tuduh Wahabi yang sungguhnya mengikuti para salaf dalam beragama, mereka taslim. Tidak sebagaimana alul bid'ah yang nas-nas itu dibantah dengan akalnya, dibantah dengan perasaannya, dibantah dengan pendapatnya yang sok lebih bijak, lebih luas, lebih hebat.
Ahlussunnah berangkat dari keimanannya Allah adalah sempurna, pemilik sifat sempurna, maka betul-betul mereka tunduk dan patuh dengan nas yang datang dari Allah SWT. Kemudian Ahlussunnah itu ada mulhaud, menghindari perdebatan dalam agama. Agama bukan untuk diperdebatkan, agama untuk difahami dengan baik-baik. Kalau Anda sudah faham maka diamalkan, kalau belum faham tanya kepada ahlinya, tanya kepada ulamanya yang betul-betul faham dengan masalah itu. Sehingga ini akan sangat mempersempit, yaitu betul-betul mempersempit perbedaan ikhtilaf dan penyimpangan dari agama tersebut. Lain dengan Ahlul Bid'ah yang punya semangat membantah, punya semangat untuk mereka membantah dengan hawa nafsunya, dengan akalnya, dengan perasaannya. Kemudian Ahlussunnah yaitu menghindari dengan takwil-takwil yang batil. Ada takwil yang hak, tafsir yang hak. Dan takwil yang mereka lakukan adalah tahrif sungguhnya. Merubah-rubah nas. Merubah-rubah nas. Itu merubah-rubah ini ayat Allah SWT dengan hawa, untuk menyesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Sehingga dia lakukan tahrif, penyimpangan-penyimpangan dalam rangka untuk melegalkan hawa nafsu mereka seakan-akan dia memiliki dalil. Kemudian Ahlussunnah ketika membahas suatu masalah itu dikumpulkan semua dalil Al-Quran, semua dalil As-Sunnah, sehingga betul-betul mengimani sebagaimana yang diinginkan oleh nas. Beda dengan Ahlul Bid'ah. Maka Ahlul Bid'ah itu mengambil sebagian ayat dan menyingkiri sebagian ayat yang lainnya. Contoh, Qadariyah hanya mengambil ayat-ayat yang cocok dengan pendapat dia dan menyingkiri ayat-ayat yang seakan-akan nggak cocok dengan dia. Maka ayatnya Qadariyah tidak ada pada Jabriyah, ayatnya Jabriyah tidak ada pada Qadariyah. Masing-masing mengkapling ayat untuk membenarkan yaitu pendapat-pendapat mereka sendiri. Akhirnya pertikaian meluas, melebar kemana-mana, semakin jauh dari yaitu al-haq. Maka dengan sikap-sikap demikian, Ahlussunnah betul-betul menunjukkan yaitu sabatnya, kokohnya, tegarnya mereka di atas al-haq. Dan mereka tidak gampang goyah, tidak gampang luntur. Mereka one take dari awal sampai akhir. Berbeda dengan Ahlul Bid'ah yang agamanya gonta-ganti karena mereka kembalinya kepada akal dan perasaan mereka. Bisa lewat setiap waktu berubah-ubah agamanya. Kewancang dalam satu perkara ternyata menyelisih kenyataan yang mereka dakwakan. Akhirnya mereka malu rujuk, ganti lagi dengan pendapat-pendapat yang mereka selimur-selimurkan, tetapi tidak mengakui kesalahan sebelumnya itu. Ahlul Bid'ah, Ahlul Ahwa, mereka bicara dengan hawa nafsu mereka, termasuk seringnya kebodohan mereka membawa mereka kepada ini cocokologi, dicocok-cocokkan dengan apa yang ada. Kemudian ternyata nggak benar, nyelimur lagi, membuat kasus lagi. Ini disebabkan karena mereka tidak kokoh di dalam beragama. Beda dengan para ulama Ahlussunnah yang mereka betul-betul beragama dengan dalil yang one take, yang paten, yang dengan ilmu, sehingga bicara tidak asal memuaskan kepada orang dengan hawa nafsunya itu. Kemudian Ahlussunnah mereka betul-betul mengapa bisa bersepakat dalam perkara akidah, jauh dari ikhtilaf. Pada mereka perbedaan, beda tempat tinggalnya, beda negaranya, beda zamannya. Tapi kok bisa mereka bersepakat dalam perkara akidah? Karena cara pengambilan ilmunya membuat mereka itu seakan-akan keluar dari satu lesan. Kemudian Ahlussunnah itu dengan mereka ini a'lamun nas bi ahwali nabi. Orang yang paling tahu dengan keadaan Nabi. Karena mereka paling dekat dengan hadis Nabi, paling menguasai hadis Nabi, sehingga paling tahu perkataan Nabi, perbuatan Nabi. Sehingga berbeda dengan Ahlul Bid'ah yang mereka jauh daripada pengetahuan mereka tentang ini hadis-hadis Nabi SAW. Dan thoroqah salaf itu istimewa adalah aslam, a'lam, dan ahkam. Paling selamat karena memang paling tahu tentang agamanya dan memang paling bijak dengan agamanya itu. Yang paling bijak, yang tahu. Yang paling selamat, yang paling tahu. Yang paling selamat, yang paling bijak. Al-Bid'ah pengen mengesankan salaf aslam.
tapi kita ini a'lam dan ahkam. Enggak bisa. Yang aslam itu yang a'lam dan ahkam. Bagaimana paling selamat tapi enggak alam dan ahkam? Yang paling selamat itu yang paling ahkam, yang paling a'lam, yang paling tahu dan paling ahkam, yang paling bijak. Kemudian Ahlussunnah, orang yang paling semangat menyebarkan akidah di tengah-tengah umat, sehingga cara beragama mereka betul-betul cara agama yang sangat yaitu mendasar, ini berpijak kepada dalil wahyu yang sangat akurat, yang sangat kuat. Adapun Ahlul Bid'ah, sebagaimana kenyataan, sebagaimana kebalikan di Ahlussunnah, bahwa mereka paling jauh berpegang teguh dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah, paling jauh dari pemahaman para salaf, dan mereka paling banyak melakukan tahrif. Maka kata Utsaimin, Al-Bid'ah itu dalam berdalil antara takdzib dan tahrif, antara pendustaan dan penyimpangan-penyimpangan. Kalau nas itu bisa didustakan karena bertentangan dengan akalnya dan perasaannya, maka dia dustakan. Kalau nggak bisa, maka dia tahrif. Dia simpang-simpangkan sesuai dengan keinginannya sehingga mencocoki apa yang dia itu inginkan. Sehingga mereka pun orang-orang yang memiliki sifat-sifat orang yang menyimpang, al-zigh, seperti yang dikatakan Allah di dalam ayat, yaitu fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang-orang mereka itu dalam hatinya ada zigh, ada bakat menyimpang, maka mereka adalah orang yang suka mencari-cari fitnah. Yaitu suka mencari-cari fitnah, mencari-cari takwil untuk membenarkan hawa nafsunya. Sebagaimana ayat telah kita ini lalui pembahasan tentang orang-orang mereka yang mengikuti mutasyabih. Sehingga di antara mereka adalah, di antara ciri firaqud dhalah ini, mereka suka berpecah belah. Sehingga suka berkelompok. Setiap orang pengen buat kelompok, pengen berkelompok, sehingga pengen mereka membuat kelompok yang sebanyak-banyaknya. Kemudian mereka suka mengikuti ayat mutasyabih, ayat yang memiliki nilai samar atau multi tafsir, untuk membenarkan tafsiran-tafsiran hawa nafsu mereka. Mereka adalah ittibaul hawa, pengekor hawa nafsu, sehingga sangat jauh mereka dari wahyu yang diajarkan Allah Ta'ala. Sangat sesak dadanya kalau harus mereka itu ini mengambil wahyu atau berdalil dengan wahyu. Mereka akan semakin tenang, tentram, merasa bebas dengan hawa nafsu mereka. Dan mereka suka menentang Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga mereka sangat membenci alul hadith, alul athar. Alul athar sangat membenci orang-orang yang mereka itu suka membawakan riwayat-riwayat, dan mereka memberikan lakop-lakop yang buruk, gelaran-gelaran yang buruk para alul hadis, alul sunnah, digelari mujassimah, orang mereka menjisimkan Allah, digelari jabriyah, yang mereka fatalisme dengan masalah takdir, digelari dengan hasawiyah, orang yang tekstual, yang bodoh, yang otaknya yaitu rendah, dan semisalnya. Kemudian suka mengkafirkan orang lain, suka membiadkan orang lain, dan dianggapnya bahkan meninggalkan ini imam-imam mazhab. Ini semuanya tuduhan yang tidak benar. Tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Ahlussunnah, yang mereka suka membenci kepada, yaitu Ahlul Hadis, Al-Sunnah. Dan bahkan mereka sendiri yang paling keras dalam masalah kafir mengkafirkan orang. Dan mereka sendiri orang yang meninggalkan wasiat-wasiat para imam mazhab untuk senantiasa kembali kepada sunnah Nabi semasa hidupnya atau semasa mati. Para imam itu mewasiatkan untuk senantiasa perhatian dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekilas berkaitan dengan itu pembahasan antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bid'ah sebagai penyempurna bab yang keempat, yang intinya bahwasanya kunci kemenangan, kemuliaan, kejayaan, dan ketinggian derajat adalah orang mereka betul-betul perhatian dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidak ada yang lebih perhatian dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah kecuali para salaf. Dan tidak saja pengikutnya. Yang paling semangat belajar ilmu adalah orang mereka itu mengikuti dakwah para salaf. Bagaimana mereka membawa kitabnya, mewarisi kitabnya para ulama, perhatian kitabnya para ulama, perhatian dengan dalil-dalil yang disampaikannya itu. Karena memang begitulah dituntunkan untuk kita betul-betul perhatian dengan ilmu. Adapun Ahlul Bid'ah rata-rata mereka itu tidak perhatian dengan ilmu. Sehingga ada yang gerakan-gerakan bagaimana membangkitkan kebencian, bagaimana membangkitkan semangat, emosi dan seterusnya, tapi tidak terbimbing dengan ini ilmu. Semoga Allah SWT menjadikan kita di antara orang yang betul-betul memiliki semangat untuk belajar ilmu,
kemudian betul-betul mengikuti para salaf, menjadi fokus dengan pemahaman para salaf, sehingga kita mendapatkan kemurnian agama sebagaimana yang diajarkan oleh para salaf. Kita mengajarkan masalah, mengajarkan akidah, mengajarkan agama secara umum, sehingga akan tetap lurus di atas shiratal mustaqim dan jauh dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Demikian sebagai pelengkap bab yang keempat, semoga manfaat. Wassallallahu ada beberapa pertanyaan Ustaz. Pertanyaan pertama, bismillah. Afwan, ana izin bertanya cara punya hati kita tidak was-was dan gelisah. Jazakallahu khairan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kegelisahan itu bersama dengan jauhnya dari Allah dan kurang bersemangatnya iman di dalam hati kita. Karena iman itu akan memberikan ketenangan. Iman, aman itu adalah satu rangkaian. Orang imannya kuat, orang imannya mantap, maka dia akan merasakan keamanan. Sehingga tidak ada orang lebih merasa aman, tenang, tentram dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Was-was ini termasuk penyakit yang syaitan ini masukkan dalam hati kita. Sehingga banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk dihilangkan sikap was-was dan semakin memperkuat tauhid. Jadi fahami tauhid, perkuat tauhid, tancapkan tauhid, insyaallah akan mewariskan ini keamanan. Dengan tentunya dengan bimbingan yang benar dalam masalah masalah tauhid ini. Bismillah. Ustaz, apa hukumnya jika ada yang mengaku Islam tapi tidak pernah sholat? Ya, mengaku Islam tidak pernah sholat, dia terancam kafir. Para sahabat memandang tidak ada amalan yang mereka sepakati kafir seperti meninggalkan salat. Walaupun ulama ikhtilaf, ini meninggalkan salat kafir atau enggak. Tapi kalau meninggalkan salat apalagi sampai dengan keyakinan bahwa Islam tidak mewajibkan salat, ini jelas keyakinan kafir. Tapi yang menjadi ikhtilaf para ulama adalah ketika meninggalkan salat karena malas. Meninggalkan salat karena malas itu kafir atau enggak. Maka andainya dia mengkhawatirkan dirinya seandainya dia menjadi kafir dengan meninggalkan salat tersebut. Karena salat ciri khas yang paling utama, ciri seorang muslim. Ini perbedaan antara muslim dan kafir, kata Nabi adalah tarku salah, itu dengan meninggalkan salat. Wallahu a'lam. Bismillah. Afwan Ustaz, para sahabat yang wafat di perang Uhud karena diakibatkan menyelisihi perintah Nabi, apakah tetap dianggap mati syahid? Barakallahu fikum. Yang mati syahid itu bukan karena menyelisih perintah Nabi, bukan yang menyelisih perintah Nabi. Yang menyelisih perintah Nabi boleh jadi ada yang nggak mati. Yang menyelisih itu diantaranya itu adalah yang turun dari bukit Uhud itu. Boleh jadi sebagian mereka nggak mati. Yang mati seperti Hamzah bin Abi Thalib. Hamzah bin Abi Thalib tidak masuk yang ada di atas bukit Uhud. Tapi kematian mereka itu dampak daripada yaitu kecerobohan sebagian muslimin yang menyelisih perintah Nabi, sehingga musibah itu ketika menimpa, ya menimpa siapa saja. Dan Allah telah menjadikan mereka adalah para syuhada Uhud yang mereka terbunuh karena yaitu berperang di jalan Allah Ta'ala. Adapun mereka yang menyelisih perintah Nabi ini sebagai pelajaran, Allah ingin tunjukkan pada kita ini pelajaran besar bahwasanya dampak dari menyelisih perintah Nabi itu diantaranya terdampaknya dampak-dampak yang buruk, diantaranya kekalahan, kehinaan, seperti yang Allah timpakan pada perang Uhud, sebagai pelajaran jangan sampai kita terjatuh dalam menyelisih perkara Nabi. Apalagi kalau kita targetnya kemenangan, kejayaan, maka yang paling kita usahakan pertama adalah bagaimana kita betul-betul menjadi pengikut Nabi yang betul-betul sejati. Allah alam bisawab. Bismillah, mau bertanya Ustaz, apakah arti keraguan di hati saat menjelang pernikahan adalah tanda dari istikharah? Jazakallahu khairan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, ya kalau ada istikharah kemudian nggak ada kemantapan, ya boleh jadi alamat-alamat. Tetapi yang perlu dilihat adalah bagaimana agama calonnya itu. Kadang-kadang keraguan itu juga faktanya banyak juga. Ada bisikan temannya, ada calon lain yang mungkin lebih menarik yang ditawarkan, sehingga membuat jadi agak ragu. Banyak faktornya, sehingga antum analisa sendiri. Ini sudah istikharah, kemudian bagaimana kelanjutannya itu ya banyak berdoa kepada Allah SWT. Kalau udah lihat calonnya bagus, kemudian faktor pendukungnya banyak, dimudahkan, orang tua setuju, kemudian juga digampangkan, insya Allah itu alamat kemudahan bagi Anda. Tapi kalau kemudian ada keraguan, ya dilihat dulu keraguannya faktornya apa, atau faktornya murni karena ada info yang buruk tentang calon kita, atau juga ke hasil istikharah kita, atau apa yang mesti dipertimbangkan lagi itu.
Wallahu a'lam bishawab. Lebih didahulukan mana, puasa Syawal atau membayar hutang Ramadan? Ya, bayar utang dulu lah, bayar utang dulu. Dipercepat, bayar utang itu lebih cepat, lebih baik. Soal Ramadan itu bisa, intinya selama Ramadan, selama puasa, selama Syawal, bisa berturut-turut, bisa tidak berturut-turut, yang penting selama Syawal. Kalau punya utang sebaiknya disegerakan. Seandainya nggak disegerakan juga boleh. Nanti di bulan selain Syawal juga dibolehkan, tapi membayar utang itu lebih cepat, lebih baik. Karena hutang puasa seperti utang itu, membayar utang itu lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Adapun dia pengen membayar utang nanti setelah Syawal, kemudian pengen Syawal dulu, yang nggak apa-apa juga. Tapi membayar lebih cepat, lebih baik, intinya begitu. Wallahu a'lam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat sekali kalian. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik para kita untuk senantiasa memiliki perhatian beragama dengan sebaik-baiknya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.